Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirojul Munir. Kali ini kita akan melanjutkan ngoprek kita, yaitu kita akan mempelajari bagaimana routing ya di dalam web framework Laravel. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana di video sebelumnya ya untuk instalasi Laravel. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bagaimana memahami tentang basic routing. Ya. Jadi setelah proses instalasi selesai ya, ini contohnya sebelumnya bagaimana proses project meng-create project ya sampai dengan menampilkan aplikasinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam routing. Jadi Laravel ini adalah salah satu web framework yang menerapkan konsep pola desain model view controller, yaitu memisahkan antara model sebagai eh, mapping data ya, sebagai suatu bisnis proses untuk menyimpan data ya, itu di model. Ada juga controller yang menyambungkan antara view atau antara dari request user lewat control akan ditampilkan ke view atau mengambil data ke model ya. Dan view ini adalah untuk tampilannya, jadi tampilan yang akan dihadapi oleh user. Jadi MVC adalah pola desain yang banyak digunakan oleh web framework ya, yang nanti diterapkan untuk memisahkan uh, kode-kode program sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Namun demikian nanti sesungguhnya di Laravel nanti ada layer satu lagi yang namanya routing. Jadi sebelum atau mengakses model view control dia harus diterapkan routing dulu. Jadi routing ini nanti akan mengarahkan user URL-nya atau URI-nya apa yang disebutkan nanti akan diarahkan ke controller atau bisa langsung ke view ya lewat mekanisme yang disebut dengan routing. Jadi setiap akses user nanti lewat root diregistrasi dulu ke root. Nah, dari registrasi inilah nanti akan dilakukan tindak lanjutnya di root ini diarahkan kemana. Gitu ya. Ya, jadi root ini berfungsi untuk mengatur URL atau URI aplikasi. Jadi URI yang kita buat nanti bisa kita atur sedemikian rupa untuk keperluan search engine misalkan optimization ya dengan SEO misalkan dengan URI-URI yang menarik misalkan. Ya, di situ nanti dipetakan ke dalam suatu kode program tentunya nanti ya. Ya, dengan URL ini kita juga di routing ini akan mendefinisikan atau menentukan action apa yang harus diambil di server side programming ya di server side-nya baik itu web servernya, API misalnya web service misalkan atau juga dalam hal ini controller di dalam uh, pola desain MVC gitu ya. Jadi URL ini di dalam root ini memetakan URL ke dalam action atau fungsi-fungsi spesifik yang akan dijalankan. Dan juga di dalamnya nanti bisa meneruskan parameter yang akan diberikan ke dalam suatu proses, satu kontrol untuk ditindaklanjuti nanti, gitu ya. Nah, kalau di Laravel versi 11, routingnya ada dalam file yang disebut dengan di dalam directory app web misalkan atau project web terus ada roots ya kemudian ada file web php atau di sini ada dua jadi defaultnya itu ada dua file konsol untuk aplikasi konsol web php untuk aplikasi web kalau di versi sebelumnya ada beberapa file root gitu ya namun di Laravel 11 minimalis jadi hanya disiapkan dua walaupun nanti bisa juga kita buat routing baru atau file root baru khusus misalkan untuk API misalkan gitu ya. Nah ini tipikalnya seperti ini ada request type jadi ada get ada post ya. Nah, ada juga metode-metode lainnya gitu ya HTTP ya kemudian ada URI-nya apa URL yang akan dibuat kemudian ada function di sini function anonymous gitu ya. Nah, nanti di isinya apa di situ nanti contohnya ini langsung mengakses view welcome gitu kan. Nah, karena dia Laravel menggunakan template engine-nya Blade maka nanti polanya di Laravel ini filenya adalah berekstensi blade.php nanti. Jadi welcome.blade.php. Ya, jadi kalau aplikasi kita sebelumnya ya, saya buka aplikasinya, ini ya sudah saya running di lokal ya, ini bisa diakses di lokal. Ini defaultnya seperti ini Laravel.
Diarahkan seperti ini. Nah, ini berarti dia akan mengakses. Nah, kita buka dulu filenya. Filenya ada di dalam directory root web PHP. Nah, dia di sini ada satu routing yang URL-nya adalah slash. Ya, berarti nanti path-nya slash. Nanti di situ akan menjalankan atau mengembalikan suatu view yang disebut dengan welcome. Nah, welcome ini ada di mana filenya? Ada di resources. Ada di resources, di view di sini ada filenya welcome di sini. Ya, nah ini kemarin sudah saya di saat instalasi sudah didemokan. Ya, nah bagaimana menambah root? Nanti kita bisa hanya menambahkan saja di sini langsung root, misalkan get, misalkan salam. Ini ada function di sini, so, ini gitu ya. Nah, misalkan returnnya misalkan string ke halaman web misalkan. Salam dari root dari STT misalkan. Jadi seperti itu, save. Nah, ini nanti kita bisa akses routingnya di sini, URL-nya /salam. Nah, muncul ya di sini. Jadi setiap halaman web yang akan kita buat untuk ditampilkan nanti harus kita daftarkan dulu di dalam file root ini, di web.php ini sebagai file routing. Itu ya. Nah, kemudian juga routing ini juga bisa mendapatkan parameter. Ya, jadi parameternya juga bisa kita kirimkan di dalam routing ini. Misalkan kita bikin lagi satu lagi, nah, get misalkan hello, misalkan kita bikin hello, cuma kita kirim variabel, misalkan $nama, misalkan. Ya, jadi nanti ada function di sini, function nama, ya, jadi variabel ini, yang sini nanti akan dicetak sini, hello nama misalkan. Ya. Nah, nanti URL-nya berarti /hello, nah string yang kita tuliskan di situ. Ya, di sini. Hello, misalkan Ahmad, dia akan hello, apa kabar Ahmad, nah, seperti itu. Ya, ini konsep dari routing. Ya, kalau lebih dari satu variabel gimana ya? Tinggal tambahkan slash aja, misalkan, nah, dan kota, misalkan, nah di sini tambahkan lagi dolar kota. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi kalau dua ini dua parameter yang dikirimkan, maka nanti di sini eh, ditampilkannya seperti ini. Ya, jadi sini dipetakan ada dua di sini. Saya aktualnya nama dan kota. Jadi ini namanya tidak harus sama ya, bisa juga A, B ya. Jadi argumen pertama sebagai nama, argumen kedua sebagai dolar kota yang untuk ditampilkan di sini. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini kan Ahmad dari mana? Dari Depok misalnya. Halo, apa kabar Ahmad dari Depok? Nah, misalkan seperti itu. Ya. Ya, jadi bagaimana dari root ini bisa mengirim parameter yang akan bisa ditampilkan dengan standar output. Ya. Dalam sesungguhnya nanti kita root ini bisa langsung mengakses apa namanya view. Ya. Ya, dari root ini bisa ke view di sini ya. Tidak nggak harus lewat controller, tapi bisa juga ke view langsung. Ya, ke view langsung. Ya, jadi seperti ini root get. Misalkan kita akan tampilkan profil misalkan. Ya, function. Nah, misalkan kita akan tampilkan profil di sini. Profilnya pakai bahasa Indonesia saja, profil misalkan ya. Nah, kalau seperti ini berarti kita harus buat ya, kita harus buat di sini uh, view ya. Nah, di dalam directory resources di sini. Resources, di sini ada view. Nah, di sini kita akan buat file, akan beri nama profil tadi. Profil, ekstensinya .blade.php. Nah, seperti itu ya. Misalkan kita karena menggunakan template engine ya, ini misalkan kita bisa aja nanti kita define ya, sembari mengeksplor template engine Blade PHP. Di sini ada sintak PHP, misalkan kita akan define di sini dolar nama misalkan atau dolar username ya, profil ya username misalkan username misalkan ah
Fikri misalkan ya. Nah, nanti role-nya apa misalkan sebagai admin misalkan di sini. Misalkan kita cetak aja di sini bisa juga pakai if di sini boleh pakai if nanti seperti ini misalkan jika role-nya admin maka kita akan cetak ya. Jika tidak maka kita akan cetak lagi namanya saja misalkan. Nah, ini adalah uh, sintak dari template and template ya seperti ini. Ya, jadi untuk mencetak string gunakan kurung apa namanya? Kurung kerel dua seperti ini. Ya. Nah, ini uh, bagaimana mengaksesnya? Yaitu URL-nya sini ya. Jadi boleh saja mendivisikan file view dulu baru ke root bikin ya atau sebaliknya bikin root dulu baru bikin view-nya di silakan untuk kebebasan kita gitu ya. Nah, kalau kita akses profil di sini, nah, selamat datang Ahmad Fikri sebagai admin, contohnya seperti itu. Ya. Nah, berikutnya adalah routingnya biasanya nanti dilakukan dengan controller nanti di sini. Ya, silakan bisa di lebih detail manualnya di sini ada menggunakan controller di sini. Ya. Jadi kita harus mendefine controller dulu di sini. Ya. Oke, untuk mendefine controller nanti kita bisa harus buat controller dulu di sini. Ya, kita jalankan aja menggunakan konsol terminal ya di environment ini. Di paling kiri di sini ada di Visual Studio Code ya, nanti ada toggle integrated terminal. Nah, ini bisa kita buka di sini. Nah, terminalnya ini ya. Oh ya, ini ya. Tidak kelihatan terminalnya. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa buat controller. Nah, jadi nanti untuk membuat controller kita juga bisa jalankan apa namanya kontrol ini ya dengan mengenerate lewat artisan di sini. Bagaimana membuat controller nanti juga PHP artisan make controller user controller misalkan. Nah, misalkan kita akan buat controller PHP artisan make controller misalkan dashboard controller. Nah, controller sendiri ada di mana posisinya? Dia ada dalam direktori app di sini ada di HTTP di sini ada sudah ada file controller. Ya. Jadi cara buatnya seperti itu ya. PHP artisan make controller dashboard controller. Untuk nama filenya standarnya biasa seperti ini. Nama name-nya nama di belakangnya controller. Ya, ini perintah ini akan mengenerate file controller dalam direktori app http controller. Ya, kita eksekusi. Nah, langsung akan dibuatkan di sini. Ya, file yang namanya dashboard controller ini dia dashboard controller. Ya, jadi dashboard controller ini adalah subclass atau inherit dari controller. Controller ini tadi di sini ya. Jadi abstract class controller. Jadi sudah disiapkan abstract class controller nanti yang akan menjadi parent class dari dashboard control. Semua kontrol yang kita buat, gitu ya. Jadi extend control di sini. Ya. Nah, di sini nanti bisa kita arahkan nanti dashboard control. Misalkan di rootnya kita arahkan ke controller ini, misalkan. Nah, misalnya ada function lah kita buat function publik, function misalkan show, gitu ya. Nah, bisa seperti ini ya, misalkan nah, seperti ini ya, sebagai view ya, contohnya di sini. Ya, kita akan arahkan kemana? Misalkan ke dashboard index, misalkan, ya. Nah, biar rapi struktur programnya, struktur direktorinya, biasanya saya buat satu folder dashboard dalam nanti directory view. Nah, kita buat file index di sini. Nah, misalkan uh, filenya akan menjalankan akan diakses nih fungsi ini, ya. Nah, berarti ini harus rootnya nanti kita define di sini, ya kita define di root di sini.
Nah, misalkan di sini kita root, get, misalkan dashboard, misalkan, jadi akan memanggil dashboard controller di sini. Ya, dashboard controller. Ya, contohnya seperti ini. Ya, coba kita lihat di sini nanti di root dashboard controller. Ya. Sebelumnya di routing, kita coba lihat di sini. Ya, ini contohnya bisa juga seperti ini ya. Nah, root namanya itu control plot class koma di sini. Nah, ini nama functionnya. Mungkin kita ikutin ini standarnya seperti itu. Jadi nanti di sini uh, burung siku. Di sini ada dashboard controller misalkan. Diimport dulu juga boleh di sini ya. Di use dulu ya. Use ya. Misalkan kita manggil dashboard controller, kita panggil. Nah, di sini kita panggil dashboard controllernya. Ya, ini nggak perlu lengkap karena sudah kita sebutkan. Nah, nanti menjalankan fungsi show di sini. Nah, contohnya di sini tadi ya, di sini ada kelasnya. Oh, tidak pakai kutip ini ya. Dashboard controller. Nah, di sini show load class ya. Ada titik dua dot class. Ya, jadi menambahkan di routingnya seperti ini, kita akan mengarahkan tadi ya di slide ini misalkan semuanya lewat kontrol nih, dari root ke kontrol baru ke view ya. Nah, jadi nanti rootnya URL-nya localhost 8000/dashboard. Dia akan diarahkan ke kontrol dashboard, dashboard controller. Nah, dia akan menjalankan fungsi show. Fungsi show itu adanya di dalam sini ya. Di dalamnya ada function show ya, dia tipenya view. Nah, ini akan menampilkan atau mengakses view yang bernama file di dalam directory dashboard index.blade.php. Jadi harus kita buat dulu filenya nih di dalam directory resources view. Nah, kita biar rapi, kita buat folder baru dashboard ya. Nah, di dalam dashboard kita buat file baru namanya index.php. Nah, kita bisa di sini tampilkan misalkan dashboard admin misalkan ya. Sudah bisa diakses nih webnya ya, karena sudah kita daftarkan routingnya, dia akan mengakses ini dashboard admin. Ya, di sini kita buat panggil localhost dashboard. Nah, dashboard admin sudah muncul di sini. Ya, jadi routing ini ya uh, digunakan seperti ini ya. Jadi mengarahkan user untuk mengakses uh, apa namanya, mengakses function ya yang ada dalam controller ya, dan seterusnya gitu ya. Di dalam routing juga kita bisa meredirect ya, misalkan kita buat suatu redirect. Sini ada contohnya misalkan di sini ya. Nah, ini route uh, redirect ini redirect route redirect kemana, dari sini ke sini, misalnya URL di mana ke sini misalkan. Ya, misalkan kita buat alias baru misalkan di sini di dashboard controller misalkan di web di root ya, kita buat baru misalkan root get misalkan slash misalkan apa admin misalkan, arahkan ke slash dashboard. Jadi seperti itu. Nah, ini redirect tadi ya, saya root redirect, redirect ya, redirect. Jadi bisa kita redirect halaman web jadi ke dengan cara seperti ini slash admin, nanti URL admin akan redirect ke dashboard. Kita bisa akses di sini admin akan redirect ke uh, dashboard gitu ya. Ya tetap halamannya sama gitu ya, direct dashboard. Ya, ini munculnya dashboard admin. Nah, seperti itu ya. Ya, di samping ada basic routing lainnya ya, bisa dilihat di manualnya di sini ya. Ini belum kita pakai nih yang post ya, nanti akan kita perdalam lagi untuk postnya nanti. uh,
harus membuat form nanti ya. Jadi ada function request dan seterusnya di sini. Ya, seperti itu ya untuk basic routing gitu ya. Jadi routing ini tadi ya sekali lagi berfungsi untuk mengarahkan user ya nanti mengakses controller nanti ya. Basicnya lewat kontrol yang banyak digunakan seperti itu. Jadi nanti routingnya kebanyakan adalah modelnya seperti ini ya. Sedikit sekali yang langsung mengakses view ya. Tapi rata-rata adalah di sini ya. Karena dengan seperti ini kita akan bisa mengontrol nanti hak aksesnya nanti di dashboard kontrol. Di kontrolnya kita akan atur hak akses dari usernya. Privilege-nya bisa diatur. Ya. Baik, mungkin cukup sekian untuk pengantar dari basic routing menggunakan Laravel. Nanti kita akan lanjutkan untuk materi routing dengan pola dasar MVC-nya nanti ya. Melibatkan model, view, dan controller. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.